Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Guru doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tematika subtema 1 pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tematika subtema 1 pembelajaran ke-6 terdiri dari PPKN, SPDB, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi dari Pak Agung kali ini? Jika sudah siap, mari kita sama-sama menyaksikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Masih ingatkah kamu dengan iklan masyarakat berikut ini? Iklan tersebut ternyata memiliki beberapa kalimat. Amatilah iklan tersebut dengan seksama. Catatlah hal-hal kecil yang menurutmu penting dan terdapat di dalam iklan tersebut. Hal-hal kecil yang terdapat dalam iklan tersebut adalah topik iklan, yaitu gaya hidup sehat. Kemudian kata kunci dalam iklan, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian pesan yang disampaikan, yaitu pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada iklan. Jadi iklan ini menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Nah, ini ada kalimat iklannya. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Kemudian ditambah dengan gambar yang menarik supaya pembaca tertarik untuk melihat serta memahaminya. Nah, di sini ada contoh iklan dengan topik gaya hidup sehat. Nah, ini yang pertama, ikan bergizi tinggi, murah dan enak. Kemudian yang kedua, di sini ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, menarik bukan? Yang ketiga, di sini ada tulisan sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ini adalah contoh iklan dengan topik gaya hidup sehat. Di sini ada bacaan anak-anak, Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sedang bekerja mempersiapkan tugas membuat iklan dengan topik gaya hidup sehat. Bagaimana cara mereka memulai membuat tugas tersebut? Simaklah percakapan Lani, Dayu, dan teman-temannya. Lani, Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Dayu, sepertinya kurang bagus Lan. Kalau menurutku, baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak apa-apa ya. Lani, ya begitu ya. Ya sudahlah, aku ikut saja. Bagaimana baiknya? Siti, kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak teman-teman? Lani, karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Udin, aku setuju, menurutku itu ide yang bagus. Siti, aku juga berpikir begitu, yang lain bagaimana? Dayu, aku pikir bagus Lan, berarti kita semua sepakat ya, kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar dari idenya Lani ya. Semua teman setuju? Diskusikan dengan kelompokmu tentang 1. Hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok. 2. Tantangan yang muncul saat kerja kelompok. 1. Pembahasan ya. Hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok adalah sebagai berikut. Dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama, cepat selesai, dan pekerjaan menjadi mudah. Saling bertukar pendapat atau ide, melatih kekompakan dalam kelompok. 2. Tantangan yang muncul saat kerja kelompok yaitu adanya perbedaan dalam pendapat.
ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah. Layaknya pelangi yang beraneka warna, itulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama, tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja, pastinya akan terdengar monoton. Sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam bergantung dari daerah yang bersangkutan. Nah, ini ada contoh anak-anak. Di sini ada kecapi, ya, berasal dari Jawa Barat. Kemudian di sini ada sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian di sini ada angklung yang berasal dari Jawa Barat. Terakhir di sini ada kulintang yang berasal dari Sulawesi Utara. Nah, perbedaan kecapi dan sasando. Daerah asal, perhatikan di sini anak-anak. Kecapi berasal dari Sunda atau Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sasando berasal dari Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Nah, jumlah senar atau dawai. Kecapi memiliki dawai sejumlah 15 dawai pada jenis kecapi rincik dan 18 atau 20 dawai untuk jenis kecapi hidung. Sedangkan untuk sasando, jumlah dawai pada sasando berbeda sesuai jenisnya. Jenis-jenis sasando tersebut adalah sasando engkel 28 dawai, sasando double 56 dawai, 84 dawai, sasando gong atau sasando high 7 dawai, 11 dawai, dan sasando biola 30 dawai, 32 dawai, dan 36 dawai. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang perbedaan kulintang dan angklung. Ya. Angklung itu dari Jawa Barat, kemudian kulintang itu dari Sulawesi Utara. Nah, ini anak-anak ada tabel tentang perbedaan angklung dan kulintang. Daerah asal, angklung yaitu dari Jawa Barat, kemudian kulintang berasal dari Sulawesi Utara. Kemudian bahan pembuat. Bahan pembuat untuk angklung terbuat dari bambu, sedangkan kulintang terbuat dari kayu. Cara memainkan, sekarang angklung dimainkan dengan cara digoyahkan, kemudian kulintang dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian bahan tabung resonansi. Untuk angklung berupa bambu, kemudian untuk kulintang memiliki tabung resonansi di bagian bawah terbuat dari kayu. Nah, sekarang alat-alat musik tradisional yang ada di daerahmu. Kebetulan kita berada di Jawa Timur. Yang pertama di sini ada gamelan, anak-anak. Ini gambarnya, kemudian terbuat dari logam besi atau kuningan. Kemudian ada bonang. Kemudian ada trompet reog. Nah, ini terbuat dari kayu. Kemudian ada angklung reog. Nah, ini angklung reog. Kemudian ada seronen. Nah, seronen ini sama seperti trompet reog. Kemudian ada kluncing. Nah, ini kluncing atau triangle ya, biasanya terbuat dari besi. Ada selompret. Kemudian 8 ada kempul. Kemudian ada ketuk esri. Nah, seperti ini ketuk esri atau disebut dengan saron. Ada tong-tong. Nah, ini tong-tong terbuat dari kayu dengan cara dipukul. Kemudian ada gendang Banyuwangi. Kemudian ada suling bambu. Nah, berikutnya ada ul-deul. Nah, seperti ini ada gendang ya, jumlahnya banyak. Kemudian ada ketuk jaler. Kemudian ada angklung caruk. Nah, ini angklung caruk. Ini alat musik yang berasal dari Madura. Kemudian ada ketipung. Kemudian ada kenong telok. Kemudian ada rending. Nah, seperti ini rending ya, terbuat dari bambu yang disayat tengahnya, kemudian dimainkan dengan cara ditiup dan ditarik talinya. Tadi adalah alat musik tradisional Jawa Timur. Ada gamelan, bonang, trompet reog, angklung reog, seronen, kucing, selompret, kempul, ketuk sari, tong-tong, gendang Banyuwangi, suling bambu, ul-deul, ketuk jaler, angklung caruk. Kemudian ada ketipung, kenong telok, dan yang terakhir rending. Dan juga banyak yang lainnya yang belum Bapak sebutkan. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Di
sini ada gambar, yaitu menjelaskan tentang keragaman adat istiadat dan agama dalam satu kesatuan yang penuh dengan rasa toleransi, saling menghormati antar sesama. Setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Menurutmu, sikap apa yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada? Jawabannya yaitu, sikap yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan adalah sikap toleransi dan saling menghormati. Selain itu, tidak menjadikan perbedaan itu sebagai penghalang untuk mencapai suatu keputusan. Nah, tugas kalian di rumah anak-anak, setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Menurutmu, sikap apa yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada? Tadi sudah dibahas ya. Jika kalian menyimak betul-betul, akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Berikutnya, yang kedua, tugas kalian di rumah adalah bersama dengan orang tuamu, cobalah temukan kegiatan-kegiatan yang biasa kamu lakukan di rumah yang mencerminkan kerjasama antar anggota keluarga. Apakah dalam keluargamu pernah ada perbedaan pendapat? Bagaimana keluargamu mengatasi perbedaan pendapat tersebut? Nah, kalian jawab. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian baca doa terlebih dahulu. Demikian materi kelas 5 tema 3 subtema 1 pembelajaran 6. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.